Saya Anissa. Kali ini kita akan belajar tentang cara membaca hasil analisis data. Tepatnya kita akan belajar membaca hasil analisis data dari uji hubungan Pearson Product Moment ya teman-teman. Itu ada di fitur regression correlation pada JASP di bagian klasikal. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin akan bertanya ya, apa perbedaan daripada klasikal dengan Bayesian? Di mana klasikal yang saat ini kita pelajari ini fokusnya adalah pada p-value dan interval kepercayaan tanpa mempertimbangkan informasi sebelumnya. Contohnya kita akan menilai apakah ada hubungan antara jam belajar dan nilai ujian signifikan dengan menghitung p-value. Nah, langsung saja uji korelasi positif dan negatif. Korelasi adalah metode statistika yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Pada gambar yang nanti akan kita lihat, kita membahas uji korelasi Pearson. Korelasi Pearson ini biasanya menghasilkan nilai yang disebut dengan Pearson R atau kodenya adalah R. Nilai ini ada di rentang min 1 sampai dengan 1. Sebenarnya apa sih fungsi dari Pearson Correlation Coefficient ini? Ya, fungsinya adalah untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada R sama dengan 1, R sama dengan min 1, ada juga R sama dengan 0. Di mana R sama dengan 1 itu menunjukkan hubungan positif yang sempurna. Alias semakin X itu naik, maka Y juga ikut naik. Begitupun sebaliknya. Ketika X turun, maka Y ikut juga turun. Kemudian ada R sama dengan min 1. Ini menunjukkan adanya hubungan negatif sempurna. Semakin X itu naik, maka Y akan turun. Begitupun sebaliknya, ketika X turun, maka Y naik. Selanjutnya ada R sama dengan 0, yang artinya tidak ada hubungan antara X dengan Y. Atau tidak ada hubungan antara variabel independen dengan dependen ini, teman-teman. Nah, kemudian tadi yang saya singgung itu ada tentang di mana tujuan dari klasikal ini menemukan p-value ya, teman-teman. Dan itu akan kita pelajari di slide berikutnya. Nah, langsung saja. Di sini ada result correlation dari Pearson Correlations. Nah, tabel ini menunjukkan ada rasa bermusuhan sebagai variabel X dan berkendaraan secara berbahaya sebagai variabel Y. Nah, di sini juga kita akan melihat ada strip di rasa bermusuhan, ada juga angkanya, kemudian di berkendara secara berbahaya ini tidak ada angka dan kemudian ada strip. Laporan hasil pengerjaan contoh soal korelasi positif sesuai kaidah APA edisi 7. Nah, dari tabel ini kita akan membaca yaitu hasil analisis Pearson Product Moment menunjukkan bahwa sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan, rasa bermusuhan berkorelasi dengan berkendaraan secara berbahaya dan korelasinya adalah positif. Mungkin teman-teman bisa lihat kursor saya ya. Yang mana R tanda kurung 20 sama dengan 0,78. Kenapa 0,78? Karena setelah 7 ini ada 8, maka digenapkan menjadi 78. Harusnya kan ini 778, namun setelah 7 ada 8, langsung ke 78. P itu lebih kecil dari 0,01.
dan D sama dengan 2,48. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin teman-teman akan bingung gitu kan. Bagaimana cara membacanya? Sama, saya juga sebelumnya seperti itu. Namun ketika kita akan mengetahui penyebab kenapa hasilnya bisa sesederhana ini, teman-teman akan semakin puas karena mudah ternyata cara membacanya. Tabel 1. Nah, tadi tabel pertama menunjukkan korelasi positif. Nah, Pearson's R sama dengan 0,778 atau 0,78 yang artinya hubungan antara variabel rasa bermusuhan X dengan berkendara secara berbahaya Y ini cukup kuat dan positif. Maka semakin seseorang merasa bermusuhan, semakin besar kecenderungan mereka berkendara secara berbahaya. Atau ketika variabel X ini naik, maka Y juga ikut naik, teman-teman. Kemudian, di sini juga ada p-value. P-value sama dengan 0,00003, lebih kecil daripada 0,05. Karena P-value lebih kecil dari 0,05, maka hubungan ini artinya signifikan. Maka hasil ini bukan kebetulan, tetapi memang ada hubungan nyata di antara dua variabel tersebut. Apa fungsinya dari P-value ini? Kenapa harus ada P-value? Nah, P-value ini fungsinya adalah untuk menguji signifikansi statistik dari hasil yang diperoleh, yaitu untuk menentukan apakah hubungan yang ditemukan ini seperti hubungan linear yang diukur oleh Pearson cukup signifikan untuk dianggap terjadi cukup signifikan untuk tidak dianggap terjadi secara kebetulan. Nah, dengan menggunakan Pearson dan P-value ini secara bersama-sama, maka kita akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang hubungan antara dua variabel dengan seberapa kuat dan signifikan hubungan dua variabel tersebut gitu. Nah, kenapa harus signifikan? Apa yang kita cari dari signifikan itu? Jadi, signifikan itu berarti hasil yang kita temukan pada penelitian atau analisis data itu ditemukan adanya secara nyata dan bukan terjadi secara kebetulan. Nah, ketika hasilnya signifikan, maka kita dapat mengatakan dengan percaya diri bahwa adanya hubungan atau perbedaan yang nyata antara variabel-variabel yang telah kita ukur. Kemudian ada D sama dengan 2,48. Nah, D ini adalah ukuran efek atau efek size yang fungsinya untuk menunjukkan seberapa besar hubungan tersebut. Makin besar nilainya, maka makin kuat efeknya. Mungkin saya akan menyinggung lagi tentang p-value ya. Kalau misalnya teman-teman belum paham, jadi batas signifikansi dari 0,05 ini atau alfa ini sebagai patokan. Dan ini apabila pi itu lebih kecil dari 0,05 maka dianggap sangat signifikan. Lanjut ya teman-teman. Dari D ini efek size, kenapa kita bisa mengatakan bahwa ini bisa dibilang kuat efeknya? Karena pada slide berikutnya, nah ini ya teman-teman, efek size yang diukur dengan Cohen's d, di mana efek size adalah ukuran seberapa besar efek ya. Ketika efek size ini lebih dari interpretasi atau patokan
pada umumnya maka dia termasuk ke kategori large effect. Nah, interpretasi Cohen's ID patokan umumnya ada di sini nih teman-teman. D sama dengan 0,2 artinya small effect. Kemudian D sama dengan 0,5 artinya adalah sedang atau medium effect. Kemudian D sama dengan 0,8 artinya large effect. Seperti yang kita tahu, 2.48 itu melebihi dari large effect, maka efeknya itu besar. Kemudian ketika kita lihat lagi menyinggung di sini R tanda kurung 20. Nah, 20-nya ini dari mana, teman-teman? Pasti teman-teman juga akan bingung gitu. Sedangkan di sini tidak ada yang menyinggung angka 20. Nah, 20 ini adalah derajat kebebasan atau degrees of freedom atau disingkat dengan DF yang dihitung dari jumlah sampel atau partisipan dalam penelitian. Dalam uji korelasi mungkin bisa dibilang di ini adalah DF ya teman-teman, maaf. DF ini bisa dibilang sebagai kekuatan atau arah hubungan linear yang mana derajat kebebasan DF ini mempengaruhi distribusi probabilitas yang digunakan untuk menilai apakah suatu hasil signifikan atau tidak. Sehingga ini menentukan seberapa banyak informasi yang kita miliki untuk menghitung statistik seperti uji korelasi, t-test, dan ANOVA. Nah, ini di F ini dihitung dengan rumus di F sama dengan N kurang 2. N di sini adalah jumlah total sampel. Ketika di F sama dengan 20, itu berarti jumlah total sampel atau partisipan adalah N sama dengan DF tambah 2 atau sama dengan 20 tambah 2 sama dengan 22. Jadi ada 22 partisipan atau sampel dalam penelitian ini ya guys. Seperti itu.